kehendak ilahinya itu beda? Apakah kehendak Iya. ilahinya beda? Coba. Jadi sekarang gini. Enggak, Anda jawab. Kalau Anda mau ngomong Triteos, kehendak ilahinya beda atau tidak? Beda kalau Triteos. Beda. Wah, oke, Mas. Sekarang masuk lagi Anda ke ranjau. Buktikan ke saya kehendak ilahinya Yesus dengan Bapa itu beda. Coba. Nggak ada satu kehendaknya. Oh, kok sekarang ngomongnya satu? Ya satu berarti satu Allah saja. Nah, Jelas sekarang umat Malikil kita yang bingung. Allah. Jadi kalau dari kiamat itu kehendak tuh dua, kehendak insani, kehendak ilahi gitu loh. Bentar. Jadi ketika firman itu dikatakan Allah, ya lalu dikatakan Roh Kudus itu Allah, Kisah para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Itu jelas. Aduh, itu udahlah menunjukkan jangan kehendak ilahi yang pedangan-pedangan satu. ayat. Aduh, gimana sih? Loh, iya. Gini, Orang jangan saya pada masih sebentar. dalil. Kiamat, santai aja kiamat gini. Sebelum firman itu Gini sebentar. loh, kamu Sebentar, kan Triteos, santai. ada Sebentar. 3 Allah. Jadi sempat kayak ini misalkan Siwa perang sama Brahmana gitu. Jadi ada 2 nih, ada 2 yang berbeda. Kiamat Yang- bisa gantian nggak bukan bicaranya? hakikat. Loh Bisa itu Anda itu saya minta beban pembuktian ke Anda. Iya, Buktikan ke saya bisa seperti gantian nggak pernyataan bicaranya? Anda. Iya. Bisa gantian nggak? Iya, saya gantian. Oke. Tapi Anda jawab. Anda Oke. tunjukkan. Tadi Anda mengatakan, oh ada Triteos. Berarti kehendaknya, jadi kehendak Bukan ilahnya beda. iman kamu Beda. Triteos. Loh, makanya saya tanya. Berarti ada 3 kehendak ilahi yang berbeda. Oh iya, Anda katakan begitu. Mana? Buktikan. Oke, udah. Lalu Iya. Anda bingung lagi. Oke. Anda ngomong, oh enggak satu. Loh gimana Oke, sih? Ngomong udah. Triteos tapi kok Oke. cuma satu. Oh, Her lu nangkep ya? Lu tuh mesti Iya, jawab tuh. saya Ada sudah kehendak nangkap. ilahi nih. Ini kehendak Iya. ilahi nih. Oke, Lanjut. jadi gini kiamat ya, dengar baik-baik. Pada mulanya belum ada ciptaan ya, yang ada itu hanya Bapa itu sendiri, satu kehendak. Nah, satu kehendak. Nah, jika Anda percaya bahwa Bapa itu sendiri pada mulanya dan hanya ada satu kehendak, lalu ya yang transenden itu menjadi daging menyatakan diri, tentu satu kehendak itu yang ada. Nah, masalahnya Anda tidak menerima bahwa yang kelihatan itu bukan yang transenden itu, bukan Bapa itu. Anda mengatakan bahwa dia adalah jenis yang lain, punya kehendak sendiri. Nah, artinya sejak kekekalan berarti ada kehendak yang berbeda, itu namanya Triteos. Tetapi masalahnya sebentar dulu. Aduh, nggak nyambung. Sebentar Baru berapa dulu. kalimat sebenarnya kamu udah keliru loh. Loh, Jadi ini kamu mau gantian mengatakan lah. Triteos itu jadi bebanmu. Kamu buktikan ada 3 kehendak yang berbeda. Orang Yesus mengatakan kehendaknya itu adalah kehendak Bapa kok. Aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Masa kalau gitu kamu mau ngomong, oh ada 2 nih, ada 2 kehendak yang berbeda, yang bertentangan, gimana konsepnya? Ayolah waras. Oke. Jika Yesus bukan Bapa, lalu Yesus melakukan kehendak Bapa, berarti Yesus ini kan bonekanya Bapa nih. Jatuhnya kan Kok begitu. boneka jadinya, Aduh. waduh nih. Jangan dipotong lah kawan. Iya, udah ini keseringan. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Kok bisa dibilang boneka? Nah, kan Yesus melakukan kehendak Bapa kan? Berarti manusia itu bonekanya Bapak juga. Bukan. Jangan lari ke sana. Manusia bukan bonekanya Bapak, gimana? Manusia punya kehendak sendiri, kawan. Oh, bumi ini dan segala isinya tuh Manusia monopoli punya Bapak, kehendak sendiri. jangan-jangan. Waduh, kacau. Manusia punya kehendak sendiri. Nah, yang saya kejar kamu dari tadi, kamu mengatakan Yesus punya 2 kehendak. Nah, 2 kehendak itu didapat dari mana satu kehendak? Sedangkan pada mulanya adalah satu kehendak. Itu kan? Pada Nah, mulanya satu kehendak. Itu ayatnya di mana tuh? pada mulanya satu kehendak. Berarti memang pada mulanya ada berapa kehendak pada mulanya? Pada mulanya satu kehendak itu ayatnya di mana tuh tulisannya kayak begitu? Oke, ini ya. Nih, saya kasih ya ayatnya. Oke. Ya saya paham. Kiamat ya cara belajarnya begini, dengan cara ngotot tapi sambil bertanya. Aduh, dari mana saya ngotot itu? Iya. Kan pertanyaan Saya jawab. Anda loh. Iya, saya jawab. Ya, Oke, silakan. Oke. Nah, jadi pada mulanya beginilah firman Yod-Heh-Vaveh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yod-Heh-Vaveh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Jadi satu kehendak. Diri membentangkan langit. Itu Sebentar. itu Bapak yang menciptakan. Jadi ini Ya, sebentar dulu, kamu minta bukti di mana? Aduh, parah ini orang. Enggak, maksudnya kiamat udah puas itu dalilnya gitu. Sekarang kiamat mau lanjut. Apa Iya. kiamat? Sekarang begini kiamat. Kamu kan mau menggunakan kata YHWH tuh. Sekarang gini, apakah Yesus itu Sebentar dulu, YHWH? saya belum Apakah selesai. pernah Yesus itu pernah baca YHWH tuh ketika di bumi? Pernah nggak? Iya pernah, ketika ditanya guru hukum apa yang YHWH itu tahun berapa? Tahun berapa coba? Gimana sih ini? ini
diskusinya kayak ubi jalar merembet kemana-mana. Wah, Santai udah lah. kena itu. Iya, karena kamu udah kena di situ. Kamu Kenanya di YWH. mana? Ngomong YWH itu satu itu sendiri. Sedangkan YWH itu lo buatan mana? Tahun berapa? Kok ya Anda buatan mau- mana tahun berapa? Oke, sekarang Anda Apa dibawa kemana Yesus ini? itu pernah Iya, ini diskusinya kayak apa sih? Loh, nggak nyambung kan? Nggak Ini nyambung ya? panik Nggak ini. nyambung ya? Iya, Yahweh itu pernah dibaca Yesus kan kamu bilang iya. Coba sekarang tunjukkan ke saya di manuskrip abad pertama ya atau misalkan sebelum Masehi mana yang tertulis Yahweh. Coba tunjukkan. Ini aku belajar tentang manuskrip loh. Kalau kamu Apa ini lu PB atau PL yang lu tanya ini? PL. Oke. Kalau Anda bisa nunjukkan saya manuskrip PL ada tulisan YWH, saya langsung wanes nih. Oke, manuskrip. Kamu mau manuskrip yang mana nih? Di perjanjian lama ya. Iya, mau manuskrip mana nih? Sebelum abad pertama. Oke. Oh, Qumran maksudnya DSS. Apa? Kalau itu itu Masoret itu Bible Hub. Bukan. Iya kan ada di Kamu sini. pakai Masoret, kamu turun ke bawah, ke scroll ke bawah, paling bawah. Iya, saya tahu. Saya Manuskrip tahu. apa? Ya, Iya, saya tahu, kawan. Santai lah, santai. Santai ya, santai. Oke. Santai ya. Jangan kepanasan lah. Kita diskusi nggak ada yang santai. kepanasan. Bicara itu nggak teratur dari tadi ke sana kemari. Santai. Oke. Kejadian 2 ayat 4. Oke kan? Di situ kan permulaan disebut nama itu kan. Nah, kita lihat dari mananya dulu. Oke. Ini dari Apostolic Interlinear ya, tapi KJV dari WLC ada Itu tahun Youtube berapa Public. itu? Nah, kamu mau yang mana supaya saya carikan? Oke. Lenin Red Codex itu tahun berapa? Kalau Paleo Hebrew Apa? gimana? Abad 13 lah ini kan. Kalau Paleo Hebrew gimana? Itu tuh Paleo Hebrew itu kan bahasanya itu, tapi kodeksnya Paleo kodeks Hebrew apa? itu sudah ada sebelum Masehi. Iya, kodeksnya kodeks apa? Kodeks WLC. Tahun berapa? Lo kok tahu? Lah sekarang kamu punya Loh, yang kalau cuma mana? bahasa mah saya sekarang juga bisa nulis bahasa tahun berapa, tapi apakah kemudian itu betul-betul tertulis, betul-betul ada di abad itu? Nah, sekarang kamu punyanya yang mana? Saya bawa nih Paleo nih. Ya udah. Ada jadi Yotifafe ini loh, nih. Yang paling tua itu apa sih? Ya, yang ada Yotifafe nih, Paleo. Manuskrip Ah, paling tua itu manuskrip apa? kok ini jadi debat manuskrip sih? Loh, makanya saya bilang Yahweh itu nggak ada. Yesus pun nggak pernah dia baca YWH di zaman itu, di abad pertama itu nggak ada. Terus yang dibilang Musa Yotifafe itu namanya itu apa itu? Itu Masoret. Iya, yang disebut oleh yang Ngajarin disebut. dari nol ini Masoret. Iya, sekarang kamu bisa buktikan nggak? Ya wis. Apa? Silakan. Buktikan apa? Iya, bahwa nama itu di Kejadian 2 dari menurut kodeks yang paling tua itu bukan YHWH. Silakan buktikan. Bisa. Ya, silakan. Iya, kutunjukkan. Ah. LXX. Ya, besarkan layarnya Pak Amir. Ini Besarkan kan layarnya aku Pak. nggak bisa buka yang ini. Kok LXX itu Septuaginta? Aduh. Yang paling tua apa? Iya, Bre. Yang paling tua apa? Kok kamu ketawa? Kita berbicara tentang naskah Hebrew bukan Yunani. Aduh. Kok Gimana sih? Hebrew itu justru abad berapa? Abad 7 ya, abad 8. Bahkan itu nggak lebih tua dari Quran loh. Ini orang ngerti kagak sih yang dibahas? Loh, kamu yang nggak ngerti. Oh, ngerti gua maksudnya. Jadi kalau lu bawa manuskrip Hebrew itu tuh abad 13-an, Her. Nggak ada yang tuanya. Makanya rujuknya Septuagint Oh, gitu. kalau Paleo Hebrew itu sebelum Masehi. 19 itu. Paleo Hebrew itu sebelum Masehi. Loh, kok kamu ini ngomong bahasa iya, kalau bahasanya tua itu nggak apa-apa. Ya, terus Tapi manuskripnya itu loh tahun berapa? manuskripnya sebelum Masehi Paleo Hebrew Bahasa. ini disalin ke dalam Manuskip apa? ini Manuskip apa itu? ini disalin ke dalam Hebrew modern. Kalau Manuskripnya Paleonya ada. manuskripnya apa? Ya Paleo Hebrew. Di sini kok paling Nih, hidup nih, manuskrip. nih. Gimana? Paleo jenis tulisan, Bre, bukan manuskrip. Manuskrip tuh kertasnya, Iya, Bre, jadi- kertasnya. Oke, sebentar. Manuskripnya di sini nih. Bentar ya. Jadi masa kamu bawa Yunani?
Ya, Yunani tunjukkan. Yunani jelas nama itu. Bukan manuskripnya. Oke. Kok Saya kasih manuskrip? tahu ya, yang digunakan di Bait Allah di abad pertama itu dalam bahasa Yunani, Oh, bukan bahasa Ibrani, begitu. bukan. Oh, gitu ya. Tunjukkan, tunjukkan, Oh. tunjukkan manuskrip. Bentar. Hmm. Codex Majority Septuaginta, bentar ya, saya carikan. Saya kemarin itu download ya. Sampai iya ditunggu 2000 tahun dari sekarang kalau bisa. Lah kalau dalam bahasa Yunani jelas nggak ada Yotevave. Gimana sih? Ya makanya itu Yahweh itu Oh, jadi naskah Alkitab itu bahasa Yunani loh, bukan bahasa Ibrani, begitu? nah nanti ini kan lagi ngomong YHWH. YHWH itu atau Tetragrammaton itu tahun berapa? Oke. Nah, jadi Kejadian 2 ayat 4, YHWH. Kejadian 2 ayat 4. Yahweh Nah. itu tahun berapa sih Nah, dicetus? gini, saya paham. Kamu kan mau membuktikan Kejadian 24 dari translate ke Yunani kan, Septuaginta kan, itu kan terjemahan. Nah, Itu yang dipakai di Bait Allah itu apa lah sih? iya, itu terjemahan Septuaginta. Saya tanya, Septuaginta terjemahan dari apa? Nah ya itu memang di Nah, awalnya gini ya. aduh ini parah ini orang ini. Kupikir dia mau menunjukkan ada Hebrew. Autografnya itu gini, makanya Kok tunjukkan ke saya. autograf? Tunjukkan ke saya kalau YHWH itu sudah ada sebelumnya. Tunjukkan ke saya. Nah, sekarang Yunani itu diterjemahkan dari apa? Yunani diterjemahkan dari apa? Nah. Lah awalnya iya Paleo Hebrew. Tetapi mana Paleo Hebrew tulisannya YHWH pada masa itu yang kemudian diterjemahkan? Ini loh. Yunaninya mana? Ini. Yunaninya nggak ada YHWH. Ini kalau Paleo Hebrew tulisannya begini nih. Ini Paleo nih. Nah, Ya, mana? ini tulisan Ibrani modern ini. Heeh. Ini Yod He Vav He. Ini Kodeksnya mana? kodeksnya. Aduh, sebentar saya cari kodeksnya. Kodeksnya lagi, aduh, mama. Parah ini orang ini. Kupikir dia mau bawa apa sebentar ya. Saya pernah download itu. Bentar ya. tunjukkan. Iya. Sorry, sebentar. Saya punya bro. Saya punya kodeksnya. Oke, sebentar ya. Saya carikan kodeksnya. Paleo atau salah. Bentar ya. Paleo. Saya sebenarnya kemarin sempat download Paleo. Nah, saya taruhnya di mana ya? Bentar ya. Ada itu bro. Bentar. Apa? Kalau gulungan laut mati kan ada juga tuh. Bentar. Paleo. Kupikir kamu mau bawa apa? Ternyata Septuaginta. Waduh. Septuaginta itu salinan terjemahan. Nah, silakan nama Iya. itu pada tahun berapa? Kamu kan mengatakan Iya, ada sebentar, sebelum sebentar. Masehi. Gua udah dapet sih, cuma takutnya berpihak kalau gua jadinya. Enggak, coba Lanjut aja. Ya, memang. saya sudah Kan biarkan download. aja dia jadi beban sendiri. Bukan. Kan saya sudah buktikan tadi. Saya sudah buktikan Buktiin apa? dari foto Paleo. Kenapa? Padahal kalau cuman begitu doang bisa, makanya tunjukkan saya. Iya, sebentar Mana saya cari. tertulis seperti itu. Oke, bentar ya. Paleo ini kayaknya ya. Bentar. Oh, bukan. Bentar ya. Itu Paleo Ibrani. Autentik. Saya lupa kemarin taruhnya. Sebentar ya. Kores kalau ada Paleonya bisa tampilkan aja dulu Kores. Sementara saya cari. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kan sama aja. Itu Ini kan ada seabad ke. jadi ini bukan manuskrip ya, ini inskripsi namanya Mesastil. Nah, ini ditemukan di tanah Moab. Mesastil. Nah, ini bentuk prasastinya. Dan ini menyangkut curhatan Raja Moab kepada Kemos mengenai Kemos dewanya Raja Moab, curhat untuk Kemos ini mengalahkan Yahweh. Yahweh itu rajanya Israel dan itu tertulis dalam Paleo Hebrew. Nah, ini apa? Ini prasastinya. Ini inskripsi ya, bukan manuskrip tapi.
Dan ini tahun 800 dan ini tahun 840 sebelum Masehi. Ini yang Paleo Hebrew. Nah, di sini ditulisnya gitu. Tapi gue belum nemu ininya karena gue nggak bisa bahasa itunya, Bre. Jadi gue nyarinya text time. Saya mintanya itu di manuskrip. Kak, kalau manuskrip yang gue dapet yang ini. Ah, ini Paleo Hebrew-nya. Ini Septuagint tapi, Bre. Bukan Hebrew. Septuagint ya jelas nggak ada. Ada ini. Ada Iowa, itu transliterasi Iowa. Enggak Yoha juga, Paleo Hebrew. Jadi ininya Yunani, ini Yunani semua, tapi gue bingung kenapa ininya ini Paleo Hebrew. Tuh. Ini ininya ya, ini Paleo Hebrew ya. Nih, Ya, ini Paleo YHWH, Hebrew. ya. Ah, ini. Nah, ini ininya. Tuh. Saya taruhnya di mana ya kemarin? Tapi Septuagint. Gue nggak ngerti kenapa ini Septuagintnya naro Paleo Hebrew di sini. Coba itu sumbernya di mana? Ya wiki-wikian, Bre. Tuh. Wiki-wikian aja tuh. Septuagint manuskrip 4Q 120. Itu Nah, udah tuh lanjutlah dialog kayak gimana bentuknya. Ya tunjukkan aja. YHWH itu disebutkan di abad pertama itu oleh Yesus dan para rasul. Kalau itu ada, para rasul itu udah nulisnya di Perjanjian Baru itu udah YHWH. Gitu loh. Ini aku bisa aja langsung nunjukin, tapi kan ini jadi beban Anda yang mengatakan seperti itu. Lah aku datanya udah di depan mataku. Garitik. Pak Amir, bisa besarkan layar saya Pak Amir? Pak Amir. Ini naskah Nas Papirus abad kedua sebelum Masehi, yaitu naskah Pramasora, Masyib Mesora, berisi 10 perintah dan Sema Israel. Jadi di naskah ini, naskah Papirus namanya, abad kedua sebelum Masehi. Masalahnya itu nggak relevan dengan apa yang dibahas karena begini loh, ya. Masoret 2 sebelum Masehi. Coba. Aduh. Coba. Pra. Ya. Naskah Papirus. Coba. Mesora. Itu papirus apa? Nas papirus apa? Bukan naskah, Nas namanya. Nas. Itu berapa? Berapa kodenya berapa? Kodenya sebentar ya. Ini kan kita soalnya lihat di ini. Tuh, kok gitu sih? Buka manuskrip bukan Aduh, begitu. bukan bro. Gini. Argumentasi kamu itu lemah. Karena begini. Yang lemah itu Anda, orang saya minta malah Anda pakainya gambar Google. Gimana sih? Nah silakan coba Anda buktikan bahwa tidak ada nama Yotipape. Coba. buktikan. Gampang kalau saya. Berarti nggak ada nama Yotipape ya? Oke. Manuskrip tertua. Iya. Saya bukan manuskrip tertua, ya Septuagint itu nggak ada tuh. Ya WH di situ. Ditulis dalam bahasa Yunani itu bisa loh. Oke. Ya WH, tapi nggak ada tuh di situ. Oke, berarti Yesaya itu menuliskan nama Yotipape itu karangan begitu. Oh Yesaya, itu kan Masoret. Loh, kok Yesaya Masoret sih? Loh, Yesaya yang kamu baca yang ada tulisan Yahweh itu Masoret. Nah sekarang Yesaya yang kamu baca Yesaya yang mana? Itu loh, makanya kamu ini Iya, jangan cuma makanya Yesaya yang kamu baca, Yesaya kalau bukan gini. Yesaya yang mana yang kamu baca? Ketika Katolik itu pecah, nah kemudian itu Lutheran itu kan dia terpaksa dia menggunakan Masoret karena Iya, dasar hukummu Yesaya itu dari mana kalau kamu menolak Ibrani? Kamu mau baca dari mana? Ngerti nggak? Kalau kamu menolak Ibrani, Yesaya contoh ya, Yesaya 42. Yesus baca di bait Allah itu adalah Septuagint. Aduh bro, begini, kamu kan nggak mau ke sana kan? Gini. Kamu merasa ketika Yesus nggak bacanya YHWH terus salah gitu? Bukan, di sini Yesaya 42
Ya, Yotefafe berkata, manuskrip tahun berapa itu YWH? ya ini sebelum ada Septuaginta. Aku ini Ya, Yotefafe. sebelum Septuagint buktikan. Iya kan Septuaginta itu hanya 5 kitab, nggak berbicara Yesaya. Nah sekarang pertanyaannya, Kok- di sini Yesaya Anda menulis ngomong Pentatuk enggak? Saya ngomong dari Kejadian sampai Maliaki itu loh. YWH itu tahun berapa tulisannya? itu ya Pentatuk itu hanya 5 kitab. Selebihnya itu abad keberapa jadi? Itu abad keempat nanti ada bahasa Yunani Perjanjian Lama. Abad keempat. Iya abad keempat. Abad keempat. Iya, memang abad keberapa? Coba kamu cek. Maksudnya komplitnya Septuagint gitu. Awal-awal cuma Iya. 5 Jadi- kitab toh. Kitab Nevi'im itu ada kapan bahasa Yunani? Bukan ada abad sebelum Masehi, belum ada. Yang ada sebelum Masehi itu hanya 5 kitab itu. Nah, saya bawa ke dalam Yesaya Nevi'im. Di dalam Nevi'im, Tuhan berfirman, "Aku ini Yotefafe, itulah namaku." Kamu mau mengatakan mau membawa kemana? Ke Septuagint. Ini Itu nanti gimana abad keempat. konteksnya? Gini. Hah. Jadi Anda ini campur adukan ya. Oh, campur aduk? Antara gini Anda dengar. Ini lagi dicampur adukan antara manuskrip Septuagint itu ditemukan ya di abad keempat. Ya yang dikumpulkan pada abad keempat. Anda campurkan dengan yang dibaca pada abad pertama. Para rasul itu bawanya apa sih? Yang mengabarkan Injil Jadi itu menurut bawanya apa? menurut kamu ini Bawanya karangan Masoret. Yesaya. Enggak, Anda kok karangan Yesaya sih? Lah terus? Kok Anda bawa itu YHWH itu? Oke, kalau kamu ini bukan Makanya YHWH, Anda lalu buktikan ini saya. siapa? Di Gini, luar gini. Masoret itu ada YHWH. Tunjukkan. Iya, gini. Sekarang kalau ini bukan YHWH, Nggak bisa tuh menunjukkan. bukan soal nggak bisa, kamu Nah ya udah buktikan. makanya kalau bisa tunjukkan. Aduh, Pak, sampai orang ini nggak sampai nyambung besok ini diskusinya. pagi, sampai tahun depan pun nggak bisa Anda menunjukkan. Enggak, kalau nggak bisa kenapa? Kalau bisa kenapa? Coba. Ya, maksudnya begini loh, kalau Silakan. ini bukan YHWH, Kalau nah, bisa. sebentar, Kalau bisa, kiamat, saya udah pastikan. LAI pun semua itu Wanes. Gini kiamat. Kalau ini bukan YHWH, lalu siapa ini? Aku ini siapa namanya? Itulah namaku, siapa namanya? Kalau bukan YHWH siapa? Loh memang nggak dinamain. Iya siapa? Coba kamu buktikan. Dan Pak Amir dipanggilnya kasih itu layar Adonai. besar. Coba kamu buktikan. Ya sebelum abad pertama Iya. juga. Coba Semua kamu para rasul pun- buktikan. Lalu ini namanya siapa? Kalau bukan YHWH siapa? ngomong nama lagi. Kok bisa sih dikatakan Loh, kita kan nama berbicara Yesus? nama dari tadi. Ini Herdi nggak nangkep Herdi sekarang. Nggak ada namanya, nggak dinamain nggak ada namanya. Dinamakan. Oke, di sini aku ini Yotefafe itulah namaku. Nah, dia kan menyangkal ini bukan YHWH. Nah, sekarang kalau bukan YHWH, siapa namanya di sini? Itulah Nggak ada namanya. Itu kata kiamat nggak ada. Oh, coba namanya. buktikan. Saya mau Nah, lihat kalau silakan. nggak ada namanya. Coba buktikan. Coba buktikan. Nah, Ya silakan. memang makanya saya tunjukkan dari Iya, coba Septuagint. buktikan. Ya, oke. Buktikan. Oke, Anda buka. Aku kan ini nggak bisa buka cam nih. Loh. Anda buka di LXX. Oke, coba kita buka Yesaya. Yesaya 42. Ya nggak apa-apa, langsung aja di Genesis saja. Anda kan maunya Bukan, ya, saya bawa Yesaya tadi. loh, tadi Genesis 4 tadi. Genesis Kenapa? 2 ayat 4. Nih, oke. Di sini. Ego kurios. Loh, kok bukanya kok di Bible Hub gimana sih? Lalu bukanya di mana? Ya kamu buka. Pak Amir besarkan layarnya Pak Amir, coba dia buka. Hah? Nggak bisa open cam saya. Loh, kok nggak bisa sih? Enggak, Ya, maksudnya lu buka di Bible Hub, cari LXX di bawah itu lu scroll aja ke bawah. Oke. Oke, sebentar ya. Jadi saya baru tahu loh YHWH itu adalah nama yang diberikan Israel, orang-orang Israel kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang menamakan dirinya. Mau gimana sih? Gak nyambung. Iya, jatuhnya kan begitu. Jatuhnya kan begitu. Kamu kan menyangkal nama itu. Seolah-olah nama itu bukanlah Tuhan yang menyatakan. Nggak ada di abad pertama. Nggak Nah ada. iya, artinya Bahkan dengan kata lain tulisan bahwa Yunani, orang Israel sendirilah yang menamai Tuhan YHWH. Modern dong. Begitu kan? YHWH sekarang itu tulisan Ibrani modern. Iya. Iya, dengan kata lain kamu sedang mengatakan bahwa
YHWH itu Nah, adalah kalau nama Tuhan. Anda cek ya di Septuagint LXX ini, di situ tulisannya itu Septuagint. Tuhan T Nggak ada besar. Septuagint. Kores, kamu punya Septuagint, coba bukakan. Ya ada linknya bre, tunggu ya. LXX kan itu Blue Letter Bible. Webnya itu Septuagint. Coba Kores bukakan. Tunggu. Siapa namanya di situ? Kan ada tertulis namaku di situ. Nah, siapa namanya di situ? Lu lagi kepancing, lu bawa ke Septuagint ya. Lihat diri dah ntar. Blue Letter Bible-nya gua buka dulu. Tunggu ya, masih loading. Jadi intinya dari bantahan kiamat dia mengatakan bahwa YHWH itu adalah nama yang orang Israel berikan kepada Tuhan, bukan Tuhan yang Berapa nih? menentukan dirinya. Apa nih? Kitabnya apa nih? Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 428. Oke, tunggu, masih loading. Padahal sudah dibuktikan dari tadi loh. Ya, jadi maksud kiamat itu karena nggak ada namanya ya ngapain dibuktiin? Yang ngomong ada namanya itu yang membuktikan gitu loh. Bukan. Saya ingin mengatakan mengatakan bahwa kiamat itu Ya, masalahnya mau sampai dimanapun, Anda cari manuskrip manapun, itu nggak ada manuskrip tertua yang mengatakan Iya. Yahweh, nggak ada. Iya, berarti Yahweh aja. Itu Iya. bukan modern. Iya, artinya YHWH itu adalah nama yang diberikan oleh orang Israel kepada Tuhan kan, bukan Tuhan yang menyatakan namanya kan. Iya. Itu jatuhnya kan begitu. Ah. Coba buka. Saya berapa, Bre? Kalau di perjanjian lama itu cuman Adonai. Wah, berarti Ini udah Yesaya udah Yesaya terus. Yesaya 42 ayat 8. Tunggu. Nggak, sekarang kejadian 4 aja itu. Kejadian 4 nomor 1 ya. Yesaya dulu, itu kan pengakuan Tuhan, itulah namaku. Katanya kan Pentatuk. Bukan. Kan Tuhan, saya ingin tahu komentar kiamat di situ Tuhan yang berkata itulah namaku, namanya apa? Itu loh, kalau bukan YHWH lalu namanya apa? Kan Tuhan sendiri yang berkata di situ. Ya, tunggu. Aduh, loadingnya ini berat anjir webnya. Nah, itu. Yesaya berapa tadi? 42 ayat 8. Oke, tunggu. Lah, gimana ininya anjing? Tunggu. Yesaya Genesis 42 ayat 8. Ah. Mana layarnya gak ada, Gores? Tunggu, gua masih loading. Tuh, ini menuju. Jadi Nah, namanya nih tuh. Yesaya 42:8 ya. Ah, Nah, ini dah. Tuh. apa tuh? Ego Kyrios Oteos Touto Pou Estin To Onoma Onoman Ten. aku. Ah. Siapa? Jadi siapa namanya di situ? Tendosan Mou Etero. Oke. Jadi namanya Tuhan, begitu. Nah, itu dia, lu kejebak sih lu. Jadi namanya Tuhan, oke. Itu kan translate, ya kan? Di situ Orang. Yos ditulisnya. Iya, itu berarti namanya siapa? Namanya siapa? Theos. Namanya Tuhan. Oke. Benar? Ini dah. Yos. Ah, ah. Iya. Jadi namanya Tuhan ya. Theos. Nah, ego Kyrios Oteos Touto Mou Estin To Onoma. Akulah Tuhan Sang Ilah dan itulah namaku, gitu loh. Itulah namaku. Jadi namanya Tuhan. Apakah Tuhan itu nama? Ya itu maksud kiamat, gak ada namanya. Oi, Iya, karena itu kan- kenapa merujuknya Septuagint? Karena Septuagint manuskrip paling tua, gitu loh. Oke. Jadi Septuaginta itu kan menyalin dari Hebrew. Bukan nama itu. Ya. Jadi Itulah namaku. Memanggil. Memanggil. Ini ya. Jadi Nah, terus? itulah panggilanku. Jadi kayak sebutanmu. Seperti itu. Bukan Oh, nama. jadi YHWH itu sebutan. Enggak, loh kok ngomong Yahweh? Orang ngomongnya apa sih? Kurios. Oh, Adonai. Memang naskah originalnya kagak ada ya?
Kalau autograf kan memang rusak. Oh, nggak ada. Oke. Berarti yang menjadi rujukan adalah Septuaginta. Itu yang paling tua, yang memang Oke. dipakai di Bait Allah. Nah, pertanyaannya Septuaginta itu nyalin dari mana? Septuagint ya dari sebelumnya. Iya, apa sebelumnya? Dari- Naskah ya, sebelumnya apa? Awalnya itu kan autografnya itu Paleo Hebrew. Nah, itu kan zaman Pak. 1500 sebelum Masehi itu kertasnya apa sih? Oke. Orang kita sekarang pakai kertas yang modern aja berapa tahun udah sobek kok, udah rusak. Paleo Hebrew. Dan itu kan disalin. Memang. Jadi bukan itulah namaku, itulah sebutanku. Atau iya sebutan. Tepat. Oke. Jadi Tuhan itu nggak ada nama ya di Perjanjian Lama. Oke. Ini baru loh. Nah, memang kalau dibuat Tuhan itu punya nama ya lucu. Makanya kan Yesus itu menyatakan Oke. nama Bapa itu yang sebelumnya yang nggak diketahui itu. Jadi siapa nama Bapa? Kok lagi siapa? Nah, itu dinyatakan Bapa itu dinyatakan oleh sang anak. Loh. Kok lagi Yesus Bapa, berkata, yang penting nama Bapa nggak dinamain kok. iya Yesus kan berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Udah bro, kalau gitu terlalu simpel kamu mau pelintir ke saya. Loh, maksudnya? Melihat anak itu yang melihat bapaknya. Betul. Oh, melihat anak melihat bapaknya, tapi bukan Bapa. Mana sih? Ya terus? Repot kamu itu. Bukan repot, masalahnya gini bro, Anda petantang-petenteng Septuaginta, padahal Septuaginta terjemah. Yang dibaca Yesus itu apa sih? Masoret. Yesus tidak pernah baca Septuaginta. Oh nggak Siapa pernah bilang? baca Septuaginta. Coba itu di mana tuh dalilnya? Loh, kamu Dalam tradisi, coba di mana? Yesus nggak pernah membaca Septuaginta di mana? kita lihat tradisi aja bro. Hati-hati dalam narasi. Bukan. Kamu kalau memang punya Yesus membaca Coba kasih saya Septuaginta, bukti. Kasih saya bukti. kasih saya bukti. Nah, Iya. Yesus membaca contoh ya di dalam Lukas, genaplah nats ini. Ingat ya. Yesus itu membaca di dalam sinagoga. Ya. Apakah orang-orang di dalam itu mengerti Ibrani mengerti Septuaginta? Nggak ngerti ya, mereka harus Bahasa dibacakan. internasionalnya itu Yunani. Loh, kok bahasa internasional sih? Gimana? Iya. Mau pelintir kamu ya? Oh. Ya coba kamu buktikan Yesus membaca Septuaginta, coba buktikan. Mana sih? Nah, Jelas coba buktikan. yang digunakan saat itu adalah bahasa Yunani. Ya, coba kamu buktikan Yesus baca Septuaginta, coba. Septuaginta itu tahun berapa sih? Ya ini ya kawan-kawan ya, Kristen Islam dari kiamat. Yesus membaca Septuagint di Bait Allah. Kalau Islam adu manuskrip sama Kristen, ayo kalau berani debat. Bukan. Bukan nanti ke sana boleh, nanti ke sana. Cuma ini sakti ini. Yesus itu mengajar dengan Septuagint ya kawan-kawan ya. Kalian ya harus tahu versi Hafs, versi Iya, Kufi. sip. Versi Kufi itu sama Oke. sekarang itu beda. Coba verifikasi Iya. lagi. Yesus mengajar membaca Septuaginta atau apa? Dialek jadi 37 kok. Mau Mantap. Jadi Mantap. Bro, Yesus Malikil. ngajar Septuagint, Bre. Bro Malikil, saya mau tanya Bro Malikil. Iya, silakan. Kalau ngomong Ketika- versi itu kan salah. Ketika Nah ada iya orang- masa Yesus baca terjemahan? sebentar, Bro Kores, saya mau tanya Bro Malikil. Kok. Ya terjemahan Malikil. enggak? Ketika Lalu ada apa yang jadi masalah? Enggak, coba Gimana? lu Kores. Abang Ali dikit Bang Ali. Coba kiamat. Yesus mengajar di Bait Allah Septuagint atau Hebrew? Sekarang saya pakai logikamu. Sekarang kalau ada buku kedokteran bahasa Cina, terus diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, itu kira-kira meaningnya itu sama nggak dengan aslinya? Jauh beda. Beda. Meaningnya beda. Ya gak perlu. Apalagi ini teologi. Coba dong lu ngomong dulu dong. Coba. Mana sih teologi sama? Enggak, coba dulu. Sama aja. Ini kita Sama aja. tentang Enggak, coba diulang lagi. Yesus mengajar di Bait Allah pakai apa? literatur. Nanti kalau Quranmu berarti nggak asli. Awalnya gundul. Jangan dulu ke Quran. Ini kabur-kaburan yang tadi. Coba. Lo itu kamu kencing sendiri di celana. Bukan. Ya, gua kencingin muka lu ntar. Coba apa? Makanya apa tadi Yesus mengajar pakai apa di Bait Allah? Manuskripmu awalnya gondol terus kok diterjemah. Iya, tapi kan nggak jadi Yunani juga manuskrip gua. Coba. Lo itu beda. Kamu perlu saya tunjukkan. Nah itu, coba. Islam pun mengatakan Al-Quran itu Enggak, Yesus nggak kenal Islam. Jadi Kristen nggak perlu bahas Islam. Udah, cepet. Dipalsukan.
Iya, lu pakai Dokter Prof Amami kan? Gua ada manuskripnya itu. Coba sekarang Kiamat. Malah. Yang Septuagint dulu beresin yang Septuagint. Iya, kalau mau pakai Jangan standar lari yang dulu. sama, maka Quran Jangan itu lari dulu. palsu. Nggak perlu lari ke Gak bisa, Quran, Al-Quran nggak Kiamat. bisa palsu karena Al-Quran bukan tulisan. Al-Quran itu yang dilantunkan Lah, gitu kalau loh. Itu kamu bedanya. lari, sama nggak saya perlu ya lari. kasih. Malah kabur. Ayo dong. Aduh, malah lari. Yesus di bait Allah mengajar dengan apa? Enggak, ini baru pertama kali saya Iya, ketemu dengan sama bahasa apologet Yunani. Kristen yang Berani. mengakui bahwa kitabnya dimanipulasi nih. Baru pertama kali nih. Siapa? Iya, berani Tuhan sekali. manipulasi. Tadi kamu Berani mengakui banget. bahwa orang Si A itu bahwa mengatakan perjanjian palsu. lama itu nama YHWH itu palsu. buatan Makanya orang-orang Israel. baca Mansaf Minaf Enggak, itu baca buku itu. Kiamat mengakui secara terbuka bahwa perjanjian lama manipulasi itu. Manipulasi apa? Ini ya apa namanya ya? Terpaksa gua ngeluarin data gua nih. Ini gua terpaksa ngeluarin data gua ya. Ini dari Yahudi. Teks Qumran menggunakan Paleo Hebrew. Dan ini di Mazmur. Perhatikan sini Kiamat. Nah, ini foto ini adalah Mazmur 119 59 sampai 64. Apa ini? Apa ini? Ini adalah ini Kiamat. Adalah ini. Tuh. Dar. Selamat datang di kebenaran, ya. Elia.com. Ini Yahudi punya. Ya tahun berapa? Ini Qumran Dead Sea Scroll. Ditemukannya itu tahun berapa? Dead Sea Scroll abad kedua sebelum Masehi. Lu kebanyakan ngobrol sama Edwin Huta Barat sih. Udah tahu doi tukang takia Korintus. Kena jadinya. Itu ditemukannya tahun 1947. Mana ada Dead Sea Scroll 1947? Dead Sea Scroll date back 2000 years ago. Iya, tahun berapa? 1947. Ditemukannya. Iya. Lah ini 2000 tahun sebelumnya 1947 itu gimana? Gimana otaknya? Sekarang nyambung nggak? 1900 ya, tahun 1900. Kemudian ternyata itu sebelum Masehi ribuan tahun. Lah iya kan data karbonasinya dicek. Ini kertasnya tahun berapa nih? Umur kertasnya tahun berapa? Cek per cek itu 2000 tahun di zaman sebelum Masehi. Udah kelar. Nih Mazmur, lu mau lari kemana sekarang? Ini aneh loh, masa Yesus baca terjemahan? Astagfirullah. Iya itu dia. Ya, Edwin ini pasti dia dicekokin Edwin ini. Saya tahu. Cekokin Edwin pasti. Edwin, nah, saya tahu. Enggak, konsekuensi ya, Kiamat mengakui bahwa terjadi manipulasi dalam perjanjian lama itu. Quran yang manipulasi orang, saya nggak tahu. Aduh, Anda udah secara bubuk. terbuka tadi berbicara bahwa nama Yod Hevav itu buatan. Buatan manusia, aduh Bubuk, parah bubuk, ini. Kata ya, loh, kalau kamu begitu, Allah pun itu nama Tuhan. Oh, jangan dulu ke Allah. Ini saya sudah temukan paleonya nih. Coba Pak Amir dibesarkan. Keluarkan data-data berikutnya nongol semua ngarang. Ini Parah, nih. buset dah. Pak Amir. Nah, ini paleonya. Genesis 2 ayat 4. Nih, ayat 4 Yod He Vav He nih. Yod He Vav He ayat 4 nih. Yod He Vav He. Ini paleonya. Kasih tahun berapa itu, Bro Malik? Wah, Wih, ini paleo kita cek ya. Ini tahun berapa? Paleo Hebrew. Paleo. Aduh. Parah ini Kiamat ini. Masa Yesus baca terjemahan? Saya sebenarnya bisa nunjukkan ini sih dari Viral Bukan, ini. Bro, tapi bahaya loh kamu narasinya. Masa YHWH adalah nama buatan manusia? Coba Anda lihat yang di Paleo Hebrew itu mana manuskripnya? Jadi Oke, begini loh. sebentar. Bahkan itu dikatakan abad kedua Iya. ya. Kok abad kedua? Itu perkiraan loh tadi. Perkiraan. Ya, jadi Bentar. bahkan pendapat lain pun mengatakan itu 100 sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya Septuaginta itu ngambil dari mana kalau bukan dari Paleo? Aduh, ini orang ini gimana Itu kan sih, Bro? Abad 4 sebelum Masehi. Iya, pertanyaannya Septuaginta itu nyalin dari mana? Sumbernya dari apa? Kalau bukan Paleo apa sumber Septuaginta? Nah sekarang Paleonya sendiri itu loh tahun berapa?
ditemukan. Jelas orang itu kan menjaga paleo, makanya Gini. Saya kasih tahu ya. Jadi ya data eksponensial. paleo. Jadi Bentar. data eksponensial itu punya galat yang memang begitu Wih. tinggi. Paleo itu dari abad 10 sebelum Masehi. Nih. Paleo Ibrani Iya, kalau mau ngomong yang paleonya, yang paling awal diketahui kalau ngomong berasal isinya, itu memang tua. Loh, tapi itu kan ditemukannya 1900. Kok bisa kemudian halusinasi itu? kok Berapa halusinasi abad sih? sebelum Masehi? Gini, logiknya kalau paleo itu sesudah Septuaginta, pertanyaan ini, Septuaginta itu Gini menerjemahkan aja, dari apa? Yang jadi masalah, tulisan Yahweh itu baru ada itu tahun Nangis sudah berapa? nangis. Aduh. Nangis sudah nangis. Pertanyaan ini, jika paleo ada sesudah Septuaginta, pertanyaan ini, Septuaginta itu menerjemahkan dari naskah apa? Gini Coba loh, panggil, kamu coba nggak panggil nyambung. Metatron, coba Kamu panggil kan nggak Metatron. nyambung kan? Kok nggak nyambung? Ngomong bahasa, kemudian kamu nyambungin yang udah saya bantah. Nah sekarang Septuaginta berarti naskah yang resmi original kan? Berarti Hebrew adalah terjemahan. Itu konsekuensi Saya logis. ngomong Septuaginta itu kan terjemahan Ya udah diterjemahkan dari apa? dari Paleo Hebrew. Wah, udah itu kamu jawab sendiri. Aduh gimana sih? Terus apa? Ya udah ini di dalam Paleo Hebrew, Yod He Dalam Vav Paleo He. Hebrew itu enggak dalam Paleo Hebrew itu yang tadi yang dikatakan oleh apa Kores tadi ditunjukkan di apa gulungan lautan mati. Itu kan tahun 1900. Sedangkan menyatakannya tahun berapa tadi kalau nggak salah? 3 ya sebelum Masehi ya. 3 abad 3 sebelum Masehi. Gini loh, saya ini kan orang Nah, matematika. sekarang coba kamu buktikan bahwa Paleo tidak pernah menulis. Dengar dulu. Saya kasih tahu. Kamu buktikan Paleo yang tidak pernah menulis Yod He Saya Vav He kasih mana? tahu dulu. Mana? Saya kasih tahu dulu. Ah. Jadi dalam apa? uji karbon itu kan dengan data Aduh, uji eksponensial. karbon lagi. Nah, ini saya kasih tahu. Makanya saya bilang itu keliru itu. Itu Ya, sekarang kamu punya bukti nggak Paleo yang tidak menulis tentang Yod He Vav He? Ada nggak buktinya? Yo jelas kalau udah Ya diterjemahkan. mana? Gini lah saya kasih tahu. Septuaginta itu kan diterjemahkan dari 72. Iya, maksudnya begini, ada nggak Paleo yang tidak menulis Yod He Vav He? Harus Nah, itu ada. jelas itu. Ya Itu mana? Coba mana Iya buktikan. dari masing-masing suku itu. Kok masing-masing? Ya Loh, buktikan iya. mana? Kamu dengar dulu. Itu argumentasinya dari 6 suku aja itu nggak ada yang menulis Yahweh itu nggak ada. Dari 6 suku. Iya mana? Coba buktikan. Dari 12 suku bangsa Israel. Iya itu kan asumsi Mereka itu kamu. nggak. Kok asumsi itu sejarah? Iya coba buktikan naskah Paleo yang tidak pernah atau kejadian 2 yang kamu pakai Paleo yang tidak ada Paleo tertulis itu Yod He Vav He. Paleo itu kan baru ada ditulis itu kan yang tadi itu yang Anda tunjukkan. Aduh, ini orang Yang itu ngerti nggak? diklaim, yang manuskrip itu diklaim sebelum Kamu kan berkata nama Yod He Vav He itu tidak pernah dikenal. Nah artinya dari penulisan Iya, Paleo. kalau ada gini loh, logisnya gini, kalau Yahweh itu ada, pasti para rasul itu nulisnya YHWH di Lah dalam memang menulis YHWH? mana para rasul menulis YHWH? Oke, gini ya, ini. Mana Oke. para rasul menulis Oke, Bapak saya itu buktikan ya. YHWH. Saya buktikan. Kalau di terjemahan memang nggak akan temukan. Oke, gini, tar. Contoh ya. Ya, tunjukkan manuskrip. Iya. Kok manuskrip? Perjanjian baru tertulis YHWH. Perjanjian baru tertulis YHWH. Kan itu sudah diterjemahkan. Aduh gimana sih? Kalau mau melihat, lihat. Manuskrip perjanjian baru tertulis YHWH mana? Kalau mau lihat di Besora. Loh, kok kok Masoret lagi gimana sih? Begini. Rasul-rasul. Tunjukkan saya para rasul itu nulisnya YHWH. Itu kan tadi yang Anda mau itu. Jadi para rasul Yesus itu membaca YHWH tuh. Nah, tunjukkan ke saya manuskrip mana yang menulis YHWH di perjanjian baru. Oke, manuskripnya kalau kita mau berbicara manuskrip kan tidak ada di Yunani. Karena Yunani terjemahan. Jadi kita harus melihat kemana? Ke Ibrani, Besoranya. Itu bisa menulis YHWH. Nggak bisa. Yang bisa itu transliterasi Ioah.
Nggak ada. Jadi nggak ada di bawah mentah-mentah 4 huruf itu, ditransliterasi namanya Iowa. Itu. Jadi YHWH kalau di Yunani kan Iowa. Itu loh. Jadi semua kalau ke Yunani itu semua jatuhnya terjemahan. Kalau kamu mau lihat originalnya ya ke Besora. Begitu. Sedangkan Aramaik aja terjemahan Maria Alaha. Begitu loh, itu fonetik. Masalahnya kamu ini nggak bisa membedakan mana fonetik, mana originalnya. Ingat orang Israel itu bahasanya Hebrew, bukan Yunani, bukan Roma, bukan Latin, bukan Hebrew. Hebrew. Iya. Pada saat itu pakai Hebrew abad pertama. No, Abraham kan orang Ibrani. Nah, Loh, saya ayo. ngomong abad pertama. Abad pertama para rasul itu menggunakan begini. membaca Alkitab itu ya, Perjanjian Lama itu dengan bahasa apa? Oke. Ya bahasa Ibrani lah. Bahasa Ibrani, manuskrip apa? Manuskrip ya Besora tadi. Mesora. Bukan apa yang tadi kita Kacau bahas. lagi. Bukan Mesora, bukan sebentar. Masoret dibaca para rasul gimana Iya, sih? bukan begini. Bentar ya, bentar. Bentar saya buka ya. Tadi. Nah, nih. Paleo. Jadi Paleo Hebrew. Jadi mereka baca naskah contoh yang tadi yang dibawa tadi adalah naskah sebentar ya. Ini contohnya nih. Bentar ya. Nih. Bentar. Mereka baca bentar mana ya tadi? Bentar. Aduh, bentar mana ya? Oke. Nah, Nas Papirus yang mereka baca. Nos Papirus. Iya, Nas Papirus itu namanya. Nas Papirus. Wah, kamu. Oke. Lagi Papirus ini. Iya kan kamu bicara naskah. Data Papirus. Iya, kamu kan bicara naskah. Nas Papirus namanya. Oke. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani lah. Bahasa Yunani. Kok Nas Papirus Bentar. Ibrani? Kalau ada akunku yang bisa open cam ini saya tunjukkan ya. Iya, coba kamu buka. Jadi papirus pertama itu sudah dengan bahasa Yunani. Kamu cari kode yang P1 itu. Nas Itu Papirus. Alexandrianus loh. Papirus pertama itu teks Alexandrianus. Oke. Nih. Nas Papirus. Nanti pakai data Itu. Unkris lagi aja, Bang. Bahasa apa? Unkris. Unkris. Oh, ini Metatron ini. Ganti akun. Ah, ini gurunya ini. Ini lu yang nyesatin kiamat ya, yang ngomong Yesus ngajar pakai Septuagint ya. Kamu umat tersesat pengikut Allah bentar dulu lah. Lu bidat lu, dasar lu. Banyak ini. Weh, TB2 aja udah nurut ke Islam loh. TB2 mualaf. Allah satu-satunya Tuhan. Sisanya ilah. Allah apa? Allah SWT. Tapi yang pasti, Iya. yang pasti Yotepape itu adalah nama yang dibuat oleh orang Israel untuk Tuhan. Aku ganti akun yang bisa open cam ya supaya aku juga jadi Baru pertama. Jangan dulu, jangan dulu. Sini. Lu pengen nama Tuhan. biar Lu pengen nama Tuhan. Iya, tunggu sini. Gedein dulu dong kamera gua, Pak Amir. saya ganti akun. Iya, tunggu. Ganti akunnya tunggu. Diam dulu di situ. Apa? Menunjukin Tunggu. apa? Coba tunjukin tadi datanya Paleo Hebrew itu dapat dari mana, Bang Malikil? Nah, sini ya, kita buka dulu. Ini ada nama Yalda Bayot ya, Yalda Bayot nih. Yalda Bayot. Ini adalah bahasa mana nih? Bahasa Ibrani yang diyunanikan. Dan di sini ada sedikit nama Tuhannya. Tunggu kita ini dulu. Mana sih? Mana lama? Nggak ngerti, baca dulu Tunggu. baru ngomong. Ini. Nah ini ya, in this context some Egyptians show some similarities between Yahweh in narrative action and attribute those of Set. In addition to a phonetic resemblance between Koine Greek Iau, Romanized Iau, Yahweh names as used by Hellenized Jew. Tuh Iau, tadi yang disebut Herdi cuma salah pronunciation-nya ya. Jadi Iau. Nah ini adalah nama Yahweh yang digunakan oleh Yahudi Hellenistik. Nah nama Yahweh yang ini loh. Mana kok jadi Iyau?
Tunggu, Ya tunggu. apa? Yaumi. Itu Yaumi. Ah, iya. transliterasi. Tunggu di situ, tunggu situ ya. Aduh. Nah, lu lihat ini ya, ini ternyata ada manuskripnya. Ini ada manuskripnya sini loh. Mana namanya Yahweh, harus Yahweh, masa ditulis Tunggu Yahweh? dong. Ah, Itu terus kenapa? transliterasi. Kenapa? Nah, ini gua Baca buka di dulu. sini ya. Kenapa ini di manuskrip Septuagint ini yang udah robek-robek ini, kenapa ada Iau juga? Nah, ini nih. Itu Septuagint apa? Dar, Coba ini lihat Levitikus di bawahnya. 4. Ini lembaran robek-robek Imamat 4. Woi, buka dulu itu bawahnya apa? Lihat Ah, dulu di bawahnya, hancur lu. di bawahnya. Tunggu. Lu lihat dulu di bawahnya. Ini nih Teks apa itu? bawahnya. Nah, 4 Ki 120 fragmen 20 Ya, klik tahun klik aja. abad pertama sebelum Masehi memperlihatkan porsi dari nomor 26 melalui sampai 28 dari Imamat 4. Nah, ini Yahweh. Itu Dan Yahweh selamat itu apa? datang Itu di iya, kebenaran. iya, Lu sesat lu. Nggak- Dah kiamat ganti akun. Gak ada tulisan para rasul maupun Aduh, murid kok para rasul? Ini Imamat 4 Septuagint. Imamat 4 Septuagint Iya, ini. Oi, Yahweh. Oi, Yao. Apa masa Nih, masa gimana Tuhannya sih? kayak nama Nggak orang nyambung. Mandarin, Yau. Enggak, lu minta nama Tuhan di dalam kitab lu. Bahasa Yunani. Udah gua kasih ini. Itu hancur. Herdi lah. udah bener ini. Data apa itu? Data apa? YHWH. Tadi kan ngomongnya YWH dalam Ditransliterasi jadi Iao oleh orang-orang yang nulis Septuagint. Ini Iao. orang Itu aja ada YHWH. spasinya Nama aku itu. YWH. Tadi kan dinyatakan nama. Ini udah nggak edukasi kalau kayak gini mah. Sama Wah, seperti iya. Paulus. Langsung kena lepeh itu. Bukan, Paulus itu Aku kan ganti di dalam akun dulu yang bisa open cam nanti. bukan. Lu kena kan- lepeh di sini nih. 30 menit terakhir lu kena lepeh kiamat di sini. Yau. Paulus Yau. itu kan Kores, Paulus. Imamat berapa tadi Kores? Imamat Itu berapa? Imamat 4 dari 26 sampai 28. Cek. Muslim, Oke, kita sampai baca Muslim ayatnya. bela-belain nama Tuhan jadi Yau. Kenapa murid lu digebugin sama Malikil ini ya, lu emosi lu ya, naik ya. Lu sih ngajarinya parah banget. Yesus ngajarin kiamat- terjemahan di kiamat Bait itu. Allah. Bro, Kiamat itu guru saya. Demikian juga ini Bang Malikil nih guru Terus saya kenapa? ini. Cuma Kenapa dia ngambil ini lu? Kenapa dia ngambil narasi lu Kiamat? Kenapa dia ngambil narasi lu? narasiku apa? Emang aku pernah debat? Dia bilang tadi Yesus mengajar di Bait Allah dengan Septuagint. Itu dari lu itu. Betul. Nah, Bukan dari saya, itu dari gereja. Emang gereja mengatakan para rasul dan murid-murid para rasul mengatakan Yesus itu mengajar di Bait Allah. Oke, Septuaginta, coba kita ambil ya. Contoh. Lukas 4, contoh nih. Aku nggak ngikutin diskusi dari awal ya, tapi aku ambil contoh Lukas 4. enggak, ini udah nyambung kok. Pada saat Yesus membuka kitab Yesaya, coba kita buka. Kita biasa ya. Kitab di dalam Lukas 4 ada Yesus mengambil dari kitab Yesaya. Sebentar, aku bukain ya. Apa Matius? Ayat 17. Bukan. Dia ngutip Enggak, Yesaya PB-nya apa? Iya. PB-nya apa? Roh Tuhan ada padaku, sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan Coba, kabar itu. baik. Itu Lukas berapa tuh? Lukas 4 ayat 17-18. Oke, coba baca. Itu Lukas 4 Kepadanya ayat- diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah Oke. dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, baca ayat 18 ya. Oke, buka ayat 18. Roh Adonai ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah Oke. mengutus aku. Nah, terus Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan lihat ini dan lihat di bawah itu penglihatan bagi orang-orang buta. Lihat ya, garis bawah itu ya. Oke. Ingat, penglihatan bagi orang-orang buta. Coba kita buka Yesaya 61 ayat 1. Coba buka. Di PB. Di TB. Lihat di Masoret. Teks Ibrani boleh. Lihat di LAI juga boleh. LAI ngambil dari Masoret. Ya saya berapa? 61. Yesaya 61. Oke, ini kutipan yang dibaca Yesus ya. Coba cari di sini. Ini, coba kita baca. Roh Tuhan Allah ada padaku. Kurang geser. Oleh karena itu ia telah mengurapi aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang, itu merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang yang orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung Terkurung kelepasan dari apa tuh? Penjara. penjara. Nah, tadi aku bilang garis bawahi yang mata orang buta tadi. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, Masoret bukan yang dibaca Kristus karena tidak mungkin Yesus menambahi satu ayat pun dari perjanjian lama. Kalau Anda baca Septuaginta, tulisan Septuaginta yang hanya memenuhi syarat apa yang dikutip Yesus dan para rasul. Ya kita buka Yesaya 61 ya Septuagint ya. Silakan. Tunggu ini masih loading. Aku malu loh kalau jadi Kristen dibantuin Muslim begini sebetulnya. Ntar kok ya. Ya gimana pada nggak bisa open cam? Yesaya 61. Nah, ntar dulu masih loading ya. Nah, di sini gimana nih caranya ya? Yang mana yang kata orang butanya yang mana? Itu kamu klik aja. Jangan pakai yang ini, jangan pakai yang ini. Pakai yang ini aja, yang interlineal. Loh, Ini katanya susah Bible banget Hub Masoret kata kiamat. Ya, Bible Hub nggak ada Septuaginta. Kamu klik itu salah satu, itu tapi nanti panjang, ada klik. Nanti dia ada penjelasannya di samping kiri. Coba klik salah satu. Aduh, ini Coba tuh yang harus ini di aja deh. Septuaginta online aja, Septuaginta online, jangan yang ini. Septuaginta online. Tunggu, ini 2 jari. Ginta atau Gin? Septuagint online. Poinnya apa sih? Mau mencari tentang orang buta itu ya? Iya, jadi kalau ada orang butanya, ada orang buta di Septuagint, Oh berarti ada mengutip kemungkinan orang besar buta. bener itu, Bre. Nah, Oh. gitu ya. Oh gitu ya. Yang Gitu yang ya? mana nih? Ini Septuagint Bible Online. Nah, iya ini aja ini betul. Klik Oke. klik. Klik. About Septuagint. Terus kemana gua? Nah, itu apa? Sebelah Oh, ini teks ya. kanan itu apa? Teks Isaya. Oh, ini. Wah, internetmu lambat banget, Kores. 10 Ini Mbps webnya nih. berat-berat. Lu kagak lihat tab gua, lihat peletonan nih. Oh, berarti PC-nya jelek. 61. Isinya jelek. Tough gaming, Bre. Ini aku udah dapat. 61. Oh, iya. Nah, itu. Oke. Lihat ada pilihannya Inggris, Bro. Bentar. Kok Di bahasa mana? Yunani? Ada Lah itu sebelah kanan dia coba di mana? Geser kanan. Geser Geser kanan ada kanan. pilihannya. Dan pemulihan kalimat. Kagak bisa gua scroll ini, Bre. Kagak bisa gua Kok scroll. tulisannya Yunani punya lu? Lah, agak tahu ini Septuagint.bible. Coba Iya, di home. Aku Tar, tunjukin aja ya. klik home. Itu udah benar, Bang. Yang Terus? teks. Oh, Tulisan ditranslate Indonesia lagi ya, maksudnya ya, pakai translation bawaan laptop gitu ya? Enggak. Langsung dari situ udah ada bahasa Inggrisnya. Di mana? Home. Coba home. Ini udah home gua. Aduh. Coba yang bisa open cam dong, bukain Septuaginta. Aku sorry, aku lagi makan ya. Tanganku kotor sebelah ini. Aku bacakan aja ya ininya ya. Enggak, lu Aku udah nggak bisa open percaya. cam. Ini akun lu open cam enggak? Udah. Aku tunjukkan aja. Nanti dia nggak percaya kiamat kalau dibacain. Kita baca teksnya aja. Ini langsung diterjemahkan sama aku. Coba. Poinnya hanya untuk mencocokkan orang buta. Kalau ada di Hebrew berarti Hebrew yang dibaca. Kalau nggak ada di Hebrew berarti Septuaginta yang dibaca. Itu kan. Oh iya, mencocokkan itu ada orang butanya, lihat, Her. Ada orang buta loh. Di TL nggak ada, di PL nggak ada orang buta dan pemulihan orang buta. Oke, jadi itu dasarnya untuk mengatakan Roh Tuhan. Masih mau sekitar atau mau saya tunjukin nggak perbedaan satu kitab Mazmur itu sama Septuaginta tulisannya apa? Berarti Yesus baca Septuaginta ya? baca terjemahan berarti. Oh iya, ya udah nggak apa-apa lah, gua nggak ini, bener gua benarkan lah, sip. Lanjut. Oke, nanti coba kita uji kritik ya teks ya, kita bandingkan
dengan Tapi tenang Bang Herdi ini lebih pintar dari saya, Bro. Dia cuma nggak tahu Santailah. aja tadi teksnya itu. santai-santai aja lah ya. Ya mungkin masih menguji yang mana yang paling tua. Oke. Ya tapi Septuaginta tuh dipakai di Bait Allah, Bang Malikin. Kalau Masoret itu dibuang dia bukan kitab di Bait Allah dan itu baru ada abad 10. Dia tidak lahir di Bait Allah. Jadi sebetulnya sih itu kitabnya lebih valid Quran daripada Masoret. Karena Quran itu sudah ada dari abad 7. Masoret abad berapa? Abad 10. Nanti aku bukain Masoret ya, aku punya kitabnya aku bawa kemana dari Israel. jahat. Masoret Ternyata dibuang. itu Jahat. buatan dari orang-orang Kristen, orang Katolik. Namanya Borger. Sebentar, aku cuci tangan dulu. di sini. Oh, tadi yang aku mau nunjukin itu yang papirus. Jadi perbedaannya hanya di orang buta, itu yang ditekankan. Jadi seolah-olah harus mirip. Sebenarnya bukan hanya buta aja, kalau kita mau lihat secara tekstual, kalau memang ingin menyamakan begitu ya. Banyak kalau yang nggak ada bukan hanya buta. Jadi kalau buta kita bisa temukan di Yesaya, di kitab yang lain. Jadi ini kan hanya menekankan di dalam Lukas ini kan membuat suatu rangkuman dari apa yang dinubuatkan. Ya contoh. Kores bisa tampilkan tadi yang Apa tuh? ininya Septuagintanya Tadi yang yang ngomong Yesaya. Sebentar bro, sebentar. Tadi kan Kita kamu teliti. papirus. Bentar, Iya. tadi kamu mengatakan itu bahasa Paleo Hebrew. Tadi kan papirus. Bentar, kita sudah maju ke depan ini. Enggak. Ini saya menunjukkan Aduh. papirus ini di sini dikatakan dengan bahasa apa? Yunani. Ini sekarang ada di mana? Di Universitas Pennsylvania. Nas papirus. Ya, papirus pertama tadi saya ngomong apa? Bukan papirus itu, nas papirus. Iya, bahasa apa? Makanya saya bilang papirus itu. Iya, tadi yang kita baca Paleo, nas papirus di abad sebelum Masehi, bukan papirus Yunani. Coba ya. Nas papirus. Nih contohnya nih, coba. Papirus itu kertasnya. Iya, papirus jenis kertas. Nomor Ada berapa? ada Iya, versi nas Yunani, ada namanya versi. nas. Bentar ya, coba saya kasih lihat ini contohnya nih. Papirus paling tua itu Ryland. Oh, perjanjian baru maksudnya ya, perjanjian baru ya. Iya benar. Ryland itu PL. Hah? P52. E58. Ada di Birmingham. Di Birmingham. P58 ya. P52 paling tua, Bre. P58 apa ya? Kores. Oi. Bisa kirim linknya tadi Septuaginta terjemahan itu? Oh. Ya, coba saya bukakan. Dan iya. kita bandingkan dengan Lukas. Enggak terjemahan. Itu terjemahannya tadi pakai alat bantu, Her. Iya, coba dikirim linknya. Septuaginta itu. Tunggu ya. Kita lihat cocokmologinya, apakah semua sama? Coba kita copy, kita kasih si Her. Kok cocokmologi? Nah iya kan hanya mencari kata buta kan, ketika di dalam Hebrew nggak ada buta, dibilang itu ngambilnya dari Septuaginta. Aku tunjukin kalau Masoret itu sendiri hingga saat ini itu aja dia merupakan komoditi ekspor dari keluarga Kristen yang dibayar sama orang Yahudi untuk mencetak kitab. Ini ditulis Udah. di mana? Ini ditulis di teks Masoret sendiri. Oke, bentar ya. Coba kita lihat ini benar nggak? Ya kalau pakai logika simpel sih gini ya. Bukan berarti terjemahannya bener maka Yesus ngajar pakai terjemahan gitu loh. Iya. Nggak kesana sebenarnya. Gue sih bisa nunjukin yang Qumran tadi, yang Qumran tadi gue tunjukin bisa gitu. Ya, tapi kalau ngomong Kemudian kayak apa begitu, yang Quran sekarang itu terjemahan loh.
Awalnya itu. Terjawab karena titik-titik. Jangan salah loh, Yahudi itu terima kasih sama kita. Ini gede- Mereka gedein ada nikut itu gara-gara mereka ngikutin tajwidnya Islam. versi Pamir, Haras, gedein Nurul, Pamir, Nurul, sebentar itu Pamir. beda isinya. Ya, kalau Islam kan otoritasnya langsung dari Nabi. Kalau kalian kan ya kembalilah kepada kalian sendiri gitu. Ya dari Ya. Muhammad juga nanti bentrokan semua beda-beda. Ya nggak apa-apa, yang Ini penting ada kita- nabinya gitu. Yesus lu kan nggak pernah ngomong pakai Yunani. Oh, Kitab Tanak yang baru ada abad 10 ya. Jadi usianya ini hampir sama kayak kitab Sutasoma ini. Nah, ini nanti buka di halaman Nah, ini lihat teks ini baru ada bentar. Nah, ini sorry. Ya. Teks ini baru dicetak tahun 1947 ya. 450 tahun dari tahun dari Masoret pertama terbit. Percetakan ini ditulis oleh Soncino. Soncino ini cucunya Rasi. Kalau tahu istilah Rasi dalam Judaism itu, ini cucunya. Kemudian Soncino itu gagal menerjemahkan ini dengan baik, sehingga orang-orang Yahudi itu membutuhkan bantuan dari orang namanya Daniel Bomber, merupakan seorang Katolik. Nih. Dan di Eropa yang beredar itu Masoret ini. Ini teks yang merupakan teks Leningrad. Leningrad tuh abad 10 lewat ya, jadi sebetulnya abad 11 jadi dia. Dan teks ini yang dipakai sama orang-orang Kristen di Eropa sebetulnya untuk misionaris, organisasi misionaris. Jadi orang Yahudi itu berterima kasih sama orang Kristen. Kalau tidak ada orang Kristen, ini nggak ada ini kitab ini. Netanyahu mungkin nggak pernah baca kitab. Bahkan kalau tahu ini kitab pertamanya Yahudi ini namanya Taurat. Susunan pertamanya kan namanya kan Torah Nevi'im Ketuvim. Nih. Torah Nevi'im Ketuvim, makanya namanya Tanak. Nah, Torah ini sendiri ini dari bahasa Greek Judeo. Torah. Orang Yahudi ditanya apa arti Torah, dia cuma bisa bilang Torah itu pengajaran. Dia nggak tahu kalau ini adalah bahasa Yunani. Torah. Mereka cuma bisa menjelaskan orah atau orat. Orat itu pengajaran, tapi T-nya mereka nggak tahu. Apalagi Bang Herdi. Yakin saya. Lanjut. Oke, Pak Amir, bisa besarkan layar saya Pak Amir? Oke, kita lihat tadi dari ininya ya. Dia membenarkan untuk Lukas ya. Nah, Roh Tuhan ada padaku. Ya, ini di Lukas ya. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Nanti di ayat 19 kan baru ada orang buta. Nah, ini menyamakan, ini kan sebenarnya hanya cocokmologi saja. Jadi seolah-olah di Yesaya 61 itu sama dengan di Lukas. Padahal di sini kan ada perkataan-perkataan yang tidak ada di Yesaya 61. Jadi penjelasan di Lukas ini bukan berarti mengutip totalitas dari Yesaya 61. Ya. Itu. Jadi ini hanya membuat suatu narasi yang mencocokkan orang-orang buta ayat 19. Ya kan? Coba kita baca ya. Roh Tuhan atasku, urapi aku memilikinya ya. Kok agak gemetar ya suaranya? Bukan gemetar ya. Sinyal Utuslah aku untuk menginjili orang miskin, menyembuhkan yang patah hati, memberitakan pembebasan bagi para tawanan, pemulihan, penglihatan bagi orang buta ayat 1. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Lukas 2, kan ada ayat-ayat yang lain yang perkataan-perkataan yang lain. Jadi Lukas itu bukan berarti sesuatu mengutip itu harus persis di Yesaya itu ada orang buta. Lalu di sini kalau di ayat 18 kan nggak ada orang buta. Ada orang butanya ayat 19. Nah, kalau orang butanya kan kita bisa dilihat di Yesaya 35, orang buta ketika dia datang. Jadi Lukas ini merangkum semua apa tentang nubuatan ketika Roh Tuhan itu ada padaku, begini. Jadi kalau kita mau cocok-cocokan tentang orang buta,
sebagai dasar untuk mengatakan Yesus itu membaca terjemahan tidak begitu relevan untuk itu. Iya. Karena aku nggak perkataan-perkataan yang lain juga nggak ada di sini, di Lukas juga nggak ada di Yesaya. Apakah itu? Coba kita buka lagi, ya bang, nggak apa-apa. Aku nggak maksain itu. Kita kembalikan kepada pendengar ya. Kita buka lagi Matius 1 ayat 23. Tadi itu tentang menyembuhkan mata orang buta tuh. Tadi Yesus di Lukas 4 ayat 17 Nah, tadi. begini, Ya. pembanding saja, sebagai pembanding di Yeskiel saja begini. Nah, kan bro selalu mengutip kan perjanjian baru nih. Saya kan punya nih Yeskiel nih. Oke, Yeskiel 13 ya. Yeskiel 14. Oke. 14 lah, yang kuat akan kujaga itu ya. Nah itu kan itu mengutip dari Mesora, bukan dari Septuaginta. Nah itu tuh. Oke. Yaudah begini, Masorah ini abad berapa sih bang Herdi? Coba jawab dulu. Masorah Bukan itu ini abad tentang mengutip, jangan lagi tanya abad ke berapa abad lagi. Ya kan? Oke, ini kalau kutipan dari mana? sebentar. Ayat bro, yang di sebentar. depan ini kutipan dari mana? Loh, sebentar. Ada Tomingse. Oke, sebentar ya. Saya mana ayatnya ya? Bentar. Lupa ayatnya. Sebentar. Udah sambil nyari, aku jelasin dulu ya. Oke, ya silakan. Matius 1 ayat 23, teman-teman coba lihat itu Rasul Matius menulis Bunda Maria itu adalah perawan ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, di sini ada kata anak darah atau dalam bahasa Inggris atau Yunaninya Parthenos atau Inggrisnya virgin. Tapi kalau kita lihat Masoret, Yesaya 7 ayat 14 itu bukan virgin, tapi perempuan muda atau Alma. Nah kalau Septuaginta itu sama dengan Matius 1 ayat 23. Nah kembali lagi kita mengetahui Bunda Maria itu perawan atau tidak, karena perempuan muda itu tidak lebih spesifik dari perawan. Perempuan muda belum tentu perawan. Contohnya siapa? Aisyah contohnya. Nah kalau orang perawan itu udah pasti ya perawan. Jadi kalau kita mengimani ibundanya Yesus itu perawan, ya kembalilah ke Septuaginta. Kalau kita mengimani Yesus itu mencelikkan mata orang buta yang dari lahir, kembalilah ke Septuaginta, nggak perlu lari-lari. Udah teks ini sudah sangat jelas. Oke, Gitu. jadi bro itu kan hanya mendasari ya. Saya sudah jelaskan tadi. Itu kan hanya mencocokmologi. Di Yesaya yang lain, ketika Mesias itu tampil, memang orang buta melihat. Jadi Lukas di situ merangkum ketika sang Mesias itu tampil, dia akan begini. Bukan berarti Anda mencocokkan teks ini, oh berarti ini dari sini. Itu cocokmologi namanya. Nah ada kata-kata yang lain nggak ada di Septuaginta. Nah lalu bagaimana cara menjelaskannya? Gimana Septuaginta itu udah sama titik komanya. Bukan sama. Coba kita lihat yang tadi ya. Apakah sama titik komanya? Sebentar, santai. Kita lihat sama nggak titik komanya? Di sini roh Tuhan atasku, urapi aku yang memilikinya. Utuslah aku untuk menginjil orang miskin, menyembuhkan yang patah hati, memberitakan pembebasan bagi tawanan dan pemulihan penglihatan orang-orang buta. Oke. Kedua. Oke. Di Masoret mana tulisan orang buta tadi? Di Yesaya 61. Ya ini bukan Masoret, bukan. Kita mau lihat kata-katanya kan, bro hanya fokus kepada orang butanya. Sebentar. Kalau tidak ada kata-kata orang buta di Masoret, nah berarti itu Anda cocok logi, Bang. Itu yang anda tekankan bahwa di kata orang buta itu. Berarti Anda mau mengatakan Rasul Lukas itu menipu? Bukan menipu. Gini, Lukas itu merangkum semua. Sebentar, tunjukin di mana ayat pasal 61 itu ada kata orang buta. Gini. Jadi sebentar, jangan gini dulu, tunjukin dulu. Lukas Tunjukin dulu. Orang butanya di mana? Sabar. Bukan begini, bro. Bukan begini. Lukas ini. Tunjukin dulu, jangan lari. Sebentar. Tunjukin dulu. Mana orang buta di pasal 61? Santai kawan. Lukas ini merujuk. Bukan. Gak mau nunjukin dia kiamat.
Kiamat nggak mau Iya, nunjukin dia. ya Gimana? memang nggak ada. Bukan menunjuki. Kalau di dalam Besora di ayat yang lain ada Yesaya 35 contoh orang buta. Ada. Jadi gini, Anda kan meniti. Saya jelas lebih percaya, saya sangat percaya Rasul Lukas daripada Bang Malikil. Meskipun Bang Malikil ini guru saya. Iya, jadi begini. Jadi Lukas di sini merangkum semua. Mana butanya lagi? Jadi Lukas di sini merangkum semua. Kalau kau mau berbicara tentang orang buta, harusnya di ayat 18. Lihat di atas. Dia ada nas di mana ada Di mana ada tertulis. Oke. Di Nah, mana apa yang ada tertulis? Jadi itu Nah, sebuah kutipan. Ini Nah. sebuah kutipan, Bang. Oke. Ini bukan asumsi. Oke, sekarang Gitu. kita lihat ya. Ya, Ia kalau mengurapi tunjukin. aku. Sebentar. Tunjukin. Poinnya. Malikil gini, Wah. kamu tunjukkan kutipan itu di mana? Demas Oke. Sore. Udah gitu aja simpel. Iya, oke, sebentar ya. Jangan Gini. cari kata buta di Yesaya 35 yang nggak nyambung. Iya. Semua di ayat ini di Lukas ini tidak semua ada terkutip. Contoh ya, ia mengurapi aku, menyampaikan kabar. Ini poin-poinnya. Orang miskin, lalu pembebasan. Kamu mau menyalahkan Rasul Lukas. Lo bukan menyalahkan. Aduh. Ini ngerti nggak? Ini tentang Lukas itu menjelaskan. Salam itu namanya, nggak boleh gitu. Rasul Lo Lukas kok menyalahkan sih? Nggak boleh gitu, Bang Herdi. Bukan, kalau ini berbicara copy paste, ayat ini copy paste, tidak semua copy paste dari Yesaya. Itu maksudnya Ya, loh. mana kata-kata orang buta itu di Yesaya 61. Nah, Anda kan meniti beratkan di orang buta. Itu kan? Yesus, Iya, kan? Yesus melakukan mujizat menyembuhkan mata orang buta nggak, Bang? Iya, benar. Dia menggenapi apa kalau gitu? Kalau kata-kata Oke, orang buta kalau di dalam Besora, contoh di dalam Yesaya 35 ada ketika dia tampil. Lah sebentar, Yesaya dan Lukas itu tidak copy paste dari Yesaya 61 totalitas karena ada kata-kata yang lain nggak ada. Begitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi Lukas di situ merangkum. Teman-teman Muslim Kores bantu dulu ini, bantu lagi coba, Bang. Lo kok bantu lagi? Gini, contoh Yesaya 35 ya. Yesaya 35. Oke, di dalam Besora kan ada. Yesaya 35 ayat 4. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat, ya. Orang buta akan melihat, orang buta dicelikan akan melihat, orang butuh. Nah, ini ada di ayat yang lain. Jadi berbicara tentang copy paste kalau kita mau berbicara sebentar. Itu loh, Kalau mau berbicara copy paste, apa yang di Yesaya 61 itu benar-benar tertulis semua di Lukas itu. Masalahnya ada yang tidak tertulis. Lalu apa yang poinnya apa sih? Di Yesaya 61 itu poinnya apa? Poinnya adalah roh Tuhan ada padaku, itu poinnya. Nah, terus Tuhan ada padaku, terus Iya. apalagi? Itu poinnya. Kita ambil poinnya aja di ayat Iya, itu poinnya. Roh Tuhan ada Padaku, itu poinnya. terus Ketika dia tampil kan saya buktikan nih. Ketika dia tampil, nah nih saya. Dijelaskan di ayatnya. Lihat Allahmu datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan. nggak nyambung. Bukan gak nyambung. Gimana sih? Lukas di situ. Baca. Lukas di sini merangkum semua. Baca ulang lagi aja. Tiba-tiba Lukas merangkum itu gimana, Bang? Nah, sekarang tahun Rahmat di mana? Kamu Ada baca nggak? Lukas 4 ayat 17 itu loh. Iya. Ayat 18 Di Yesaya 61 tahun Rahmat di mana? Dituliskan. Itu. Makanya kejadian ini ya. Sebentar, Kan saya kasih Anda tahu. bilang Saya copy paste. kasih tahu Paham tradisi nggak? gereja. Saya kasih tahu tradisi gereja. Bang Erdi kan nggak ada gerejanya. Aduh. Sebentar, Bang, sebentar. Dari peristiwa ini tahun rahmat Tuhan, sehingga peristiwa pembacaan Yesaya ini dan kejadian Lukas 4 ayat 17 ini selalu diperingati gereja pada tanggal 1 September, yaitu hari permulaan liturgi. Oke. Ya, hari permulaan liturgi gereja adalah 1 September. Nah, ini juga ternyata tidak bisa dipungkiri oleh dari saudara-saudara orang Yahudi. Karena di sini inilah dasar, ini juga pembacaan dari hari raya Rosh Hasanah. Rosh itu artinya kepala. Aduh, nggak Rahmat nyambung. Tuhan. Gini bro, begini. Loh, Kan Rosh Anda Hasanah selalu Januari, sebentar. September juga. Ini Sebentar. sama. Anda kan mengutip ini dari Yesaya 61 dengan modal orang-orang buta kan? Sebentar bro. Kita lanjut. Anda dengan modal orang-orang buta cocokmologi. Kita lanjut. Nah sekarang ketika saya bawa tahun Rahmat tertulis di Yesaya 61 ada nggak?
Kalau Anda mau modal cocokmologi orang buta, di Yesaya 61 ada nggak tahun rahmat telah datang? Ada nggak? Sudah. Orang buta nggak bisa tunjukin. Nah makanya itu kan cuma cocokmologi saja, bro. Lukas di sini merangkum, bukan copy paste. Ini aku nunjukin di. Loh kok aku nunjukin sih? Bentar bang. Sabar, Kan sabar. Anda ngotot poinnya. dari tadi, ngotot seolah-olah copy paste kan Lukas di sini. Nah sekarang tahun rahmat Tuhan telah datang ada nggak di Yesaya 61? Dari tadi Ayat. nggak ada poinnya. Ada. Ayat 2-nya. Aduh, ayat 2-nya lagi. Ya, ayat 2. Menyambut Tuhan sendiri dapat diterima dan kembali Tuhan kami. Semoga semua itu rahmat Tuhan. mana rahmat Tuhan? Itu kembali kepada Yang kedua Tuhan itu, kami. yang kedua kembali itu kepada tahun rahmat Tuhan. Tuhan. Apalagi Anda lihat di Septuaginta lebih jelas lagi tahun rahmat Tuhan. Mau lari ke situ lagi ya sama aja. Menyebut Tuhan sendiri dapat diterima dan hari kembali ke Tuhan kami mohon semua pelayat. Itu kembali. Mana rahmat Tuhan? Rahmat itu artinya apa sih? Apa artinya? Ya, saya tunjukin aja Gimana sih? Septuagintanya. Apa artinya? Iya apa artinya? Parah sekali. Loh bukan parah, dari tadi Anda kan mau mencocokmologi dengan modal orang buta. Itu kan dasar hukumnya orang buta kan? Kalau Anda menganggap kalau Anda menganggap cocokmologi, ya itu nggak masalah. Lah iya, itu untuk mencocokmologi membenarkan bahwa Septuaginta yang dibacakan, padahal di dalam kitab-kitab yang lain, waktu Tuhan itu Allah itu sendiri datang, orang-orang buta akan dicelikan. Jadi Lukas itu merangkum ketika Mesias itu datang, nih, pada waktu itu, jadi Allah sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, Logimu itu. Kamu ngambil satu konteks itu jelas loh. Jadi kalau satu konteks kamu mencocokmologikan orang buta, ada nggak tahun rahmat Tuhan telah datang? itu rahmat itu artinya apa sih? Ya, Iya apa artinya? Loh, rahmat itu kasih. Rahmat itu kasih. ini loh ini. Ini lihat ini. Aduh, sorry. Ya silakan. Iya.